COVID ini semua berubah dengan sangat signifikan, cara berbisnis berubah dan keinginan masyarakat berubah. Cara kerja yang lama tidak lagi relevan sehingga perlu pembaharuan yang hebat. Sehingga saya menyadari bahwa pada akhir-akhir ini, terutama setahun terakhir ini, kebutuhan akan consulting terutama untuk perusahaan-perusahaan kecil menengah itu naik dengan sangat luar biasa. Kadang-kadang teman-teman itu selalu mengutamakan innovation dulu. Lupa kalau timnya belum siap. Okay. Nah, di sini saya ingatkan dulu, tolong ditata dulu timnya. Yes. Karena ini berbahaya. Kalau misalnya teman-teman masukkan innovation terlalu cepat dan timnya tidak ready, ini bisa jadi kapal yang tadinya lajunya sudah smooth, ya, kemudian mengalami COVID agak goyang-goyang dikit, dikasih innovation tanpa persiapan yang tepat, kapalnya jebalik. Setuju. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Mitra bisnis, hari ini podcast saya adalah tentang bagaimana kita menjadi konsultan, apa saja yang penting dan bagaimana memulainya. Mitra bisnis, hari ini saya bersama Nita Indriani dan kita akan berbicara tentang menjadi konsultan. Oke Nita, silahkan memperkenalkan diri dulu. Selamat pagi mitra bisnis, nama saya Nita Indriani, saya adalah freelance consultant. Saya sudah 3 tahun mengerjakan bisnis ini. Awalnya ya jujur saja agak berdarah-darah ya Pak San ya. Karena saya mulai dengan satu klien. Oke, ya, nanti kita rem itu dulu, nanti kita akan bicara ya. banyak tentang pengalaman yang menarik. Mitra bisnis, saya itu pada beberapa minggu lalu berseminar tentang persiapan masa pensiun di Sampurna ya, di Sampurna. Karena persiapan masa pensiun ini sudah saya lakukan seminarnya di banyak kota dan sudah berkali-kali. Tapi kebetulan minggu lalu, 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, saya bicara dengan Sampurna, bicara tentang persiapan masa pensiun. Dan yang menarik adalah banyak sekali diskusi panjang tentang kawan-kawan yang berusia 55 tahun, ilmunya tinggi, pengalamannya sekian puluh tahun ya, dan operasionalnya bagus banget, lalu dipensiun pada umur 55. Oh, wow. Padahal masih sehat banget ya kan. Masih sehat, iya. itu. Di masih Astra pun panjang. 55, 56. Hampir Betul. semua industri sekarang 55, 56. Kenapa mereka dipensiun? Karena kalau mereka tidak pensiun, yang bawah nggak bisa naik gitu. Betul. Jadi otomatis yang atas diminta pensiun. Nah, pensiun ini dengan kekuatan dan kesehatan dan pengalaman yang begitu kaya. Nah, salah satu jalan yang saya sarankan adalah menjadi teacher, trainer, dosen atau konsultan atau mentor ya. Jadi saya berpikir bahwa dengan pengalaman real di lapangan yang begitu kaya, mereka akan mampu menjadi konsultan. Tentu butuh proses yang panjang. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin sharing dulu. Nita Indriani ini dulu punya pengalaman kerja latar belakang di mana saja. Silakan. Oke, kalau pengalaman kerja itu jujur aja Pak San, sebetulnya saya 13 tahun menjadi operational manager ya. Kalau bilang company-nya mungkin agak banyak. Silakan. Tapi untuk mitra yang pertama bisnis dulu. Kita share mungkin beberapa aja ya Pak. Ya, silakan. Yang pertama dulu saya bergabung di Astra International. Kebetulan saat itu mungkin teman-teman udah tahu ya Astra International, Ya. Vehicle selling company yang punya Toyota, Daihatsu dan teman-teman. Saya waktu itu ditaruh di Daihatsu Sales Operation sebagai marketing support. Nah, di sana saya membuat program nasional pertama. Jadi awalnya perusahaan sebesar Astra pun tidak memiliki konsep penjualan dan operation yang baik. Itu sebabnya mereka merekrut kami fresh graduates dari international business. Latar belakang saya memang international business. Di mana kita ditugaskan untuk membuat struktur dan skema berpikir yang baik. Nah ini menarik. Unik tahun ini. Daihatsu ya? Daihatsu. Wah, tahun berapa itu? Itu tahun 2006 Pak San. Sudah sekian belas tahun yang lalu ya mitra bisnis ya. Ya, oke. Jadi di Astra, di operation, terutama di sales operation. Betul. Selama berapa tahun? Selama sekitar 3 atau 4 tahun ya. Oke. Setelah itu pindah mana? Setelah itu saya ditarik oleh Baskin Robbins. Oke. Nah, tahu ya Baskin Robbins Es krim. Nah, Iya, ini asik ini kerjaan. Salah satu kerjaan yang paling asik karena tiap hari bisa ngicip rasa es krim yang berbeda-beda.
Unlimited ice cream. Unlimited supply. Nah, cuma waktu itu saya ditugaskan untuk membuka market Jawa Timur. Sebetulnya seperti itu. Jadi awalnya adalah Baskin Robbins hanya memiliki 3 outlets. Kemudian kita diminta untuk memperbanyak POS atau point of sales. Nah, akhirnya kita kembangkan sampai punya sekitar 23 point of sales di seluruh Jawa Timur. Nice. Dari situ saya kemudian pindah ke industri pendidikan. Nah, ini agak nyempal ya sebetulnya. Tapi gimana lagi, saya memang suka challenge. Nah, waktu itu kebetulan ditarik oleh Singapore National Academy. Surabaya ya? Di Surabaya. SNA. Pada saat masuk ke Singapore National Academy ini, jujur saja kondisi mereka sedang agak sulit karena studennya kurang waktu itu. Masalah yang disampaikan adalah studennya kurang. Nah, jabatannya apa di sana? Saya diminta untuk pertama masuk sebagai asisten dean. Asisten dean. Asisten dean itu semacam asisten rektor mungkin ya kalau sekarang ya. Nah, dari situ saya membawai 5 departemen. Jadi ada marketing, operations, kemudian finance and accounting. Setelah itu ada juga library dan IT. Istilahnya ya paket lengkap ya kalau di sana Pak. Berapa lama itu di SNI di pendidikan? Jadi, sekitar 5-6 tahun. Nah, kemudian yang paling menarik, paling challenging buat saya itu sebenarnya mungkin pada saat bergabung di Ismaya Group. Ismaya ini yang bikin minuman, coffee shop, apa aja? Yes, they are a very big group. Mereka grup besar untuk F&B, di food and beverage. Spesialisasinya lebih ke food and beverage service ya, jadi agak beda di situ. Di mana awalnya saya cuma dijanjikan untuk pegang 3 brand. Brand apa aja itu? Waktu itu Journal Coffee ya, saya pernah minum. The People's Cafe, sama Tokyo Belly. Tapi hanya yang untuk Surabaya saja. Nah, karena ini running, kemudian ditambahkan lagi 2 brand lagi, Pizza Ebira sama Kitchenette. Pizza Ebira sama Kitchenette. Nah, jadi dengan adanya 5 brand under 1 orang ya, ini sebetulnya agak merosting kemampuan manajemen kita ya. Akhirnya saya dengar dulu membuka beberapa cabang di Surabaya. Betul, jadi kebetulan saat itu Ismaya belum masuk sama sekali ke Surabaya. So saya adalah first person yang di-hire oleh mereka bersama dengan 1 orang HRD untuk memastikan bahwa berdirinya outlet-outlet ini on time. Sesuai target, sesuai timeline kita juga. Berapa outlet targetnya? Waktu itu tiba-tiba dikasih 7 outlet harus buka bersamaan Pak San. 7 outlet buka bersamaan dalam kurun waktu? Sekitar 3 bulan. Oh my God, 7 dalam 3 bulan? 7 dalam 3 bulan. Wah, rekrutmennya bisa dibayangkan tuh gimana? Rekrutmennya itu seru sekali. Kebetulan saya di backup oleh tim HR Jakarta saat itu. Jadi tim HR Jakarta turun ke Surabaya? Turun ke Surabaya, kita sewa sebuah hotel di sini. Kita adakan walk-in interview langsung untuk 3 brand yang pertama. Dalam 1 hari kita harus interview 300 orang. Aduh, 300 orang interview. Waduh. So you have to be like very quick. Jadi kayak 1 menit itu kita harus tahu potensinya orang ini apa, cocok di mana, ditaruh di mana, brand mana. Teorinya pakai bling ya? Wah, thin slicing ya. Jadi kira-kira ini cocok di mana gitu ya? Langsung diambil gitu ya kira-kira atau tidak ya? Thin slicingnya itu berguna banget itu. Berguna banget, ya. Berapa lama di Ismaya? Sekitar 3 tahun. Ketabrak sama? Dan COVID. Menyerah. Saya minta maaf jadi kok mentertawakan. Jadi saya soalnya dengar, jadi saya tahu latar belakangnya Nita ini kena tabrak COVID. Jadi begitu COVID ya sementara parkir dulu. Ya gimana lagi ya. Tapi berapa lama akhirnya di situ ya? Sekitar 3 tahun ya. Oke. Tapi saya tidak berpendapat bahwa COVID itu hal yang buruk ya. Bagaimanapun kan kita itu, COVID itu memang terjadi pada semua orang. Dan as a Chinese person gitu ya, Cina banget gitu ya. As a Chinese person, saya selalu percaya dalam kesulitan itu ada kesempatan katanya. Katanya Pak San ini kalau Chinese letternya kesulitan itu ada krisis. Krisis itu wei ji. Nah, wei ji. Wei itu wei xian, bahaya. Ji itu ji hui, kesempatan. Jadi setiap krisis atau wei ji itu punya kesempatan dan punya bahaya. Nah, jadi saya mungkin orang yang agak reckless. Saya melupakan faktor bahayanya dan hanya mengambil kesempatannya saja sebetulnya. Jadi teman-teman, Nita ini dulu pernah
ikut membantu saya kerja praktek di tempat saya di banyak tahun yang lalu ketika dia masih kuliah di Petra bersama dengan beberapa teman-teman yang lain dan mempunyai perjalanan pekerjaan yang menurut saya menarik banget ya. Setelah pandemi saya ingat dia menjadi kut-kut konsultan gitu. Jadi dia membantu perusahaan-perusahaan pada saat pandemi itu untuk mulai mengembangkan bisnisnya gitu ya. Seingat saya salah satunya di facial make up itu. Oh, di MD Clinic. MD Clinic, oke, MD Clinic. Di MD Clinic membantu apa di sana? Oke, sebetulnya waktu itu agak lucu ya. Saya direkrutnya untuk sebuah brand lain lah yang nggak bisa saya sebutkan di sini. Iya. Nah, kemudian oleh owner dari brand tersebut ditawarkan, mau nggak kamu bantuin brand yang ini dulu nih? Iya. Karena ini istilahnya mungkin anak saya gitu ya. Nah, saya tanya kesulitannya apa? Kesulitannya ya gitulah Nita, kamu kan tahu sendiri ya ini COVID. Nah, COVID itu mana ada orang yang mendahulukan estetika. Oke, got it. Nah, jadi karena semua orang itu kan yang diutamakan pasti yang primer dulu. Yes. Kan? Makan aja susah, cari minum aja nggak tahu besok gimana, kerjaan banyak yang di layoff, boro-boro mau facial gitu ya. Pada saat COVID teman-teman bisa bayangkan gimana facial gitu ya. Nah, jadi, Oke, itu menarik. So the challenge is like sales mereka jelas terjun bebas ya, bisa dibilang terjun 80%. Oke. Turun 80%, tapi gimana kan kita tidak bisa sekejam itu juga ya. Jadi karena owner memang orangnya sangat berberi kemanusiaan, sangat baik, humble. Beliau menyampaikan bahwa kalau bisa selama COVID ini kamu jangan lay off orang. Oke. Kamu jangan, targetnya jangan lay off orang. Jangan lay off orang, jangan mecat dokter, jangan mecat suster kayak gitu ya Pak San ya. Ini agak susah karena pada saat itu kondisi finansial kan tentu sangat buruk. Nah, jadi dari sini pemikiran kita saat itu, ayo kita survival. Ya, survival mood. Dan yang menarik setelah itu kebetulan Nita agak break. Saya yang merekrut Nita karena pada saat itu kami melakukan consulting di WKF. WKF ini adalah bunga ya, jadi punya bunga potong gitu ya, jadi punya lahan tanah dan bunga potong yang cukup besar, mungkin terbesar di Jawa Timur dan saya nggak tahu, mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia juga ya. Kebetulan saya jadi konsultannya pada saat itu, lalu mereka butuh untuk operational person di lapangan, lalu saya kenalkan dengan Nita. Itu berapa tahun yang lalu? Nah ini lucu banget ini, COVID ya, jadi sudah tahun berapa ya, 4 tahun yang lalu mungkin ya Pak? Iya, jadi kita pertama kali targetnya 1 tahun untuk membantu, tapi kayaknya berkesinambungan ya. Iya masih berkelanjutan. Ya, terima kasih untuk WKF dan teman-teman sekalian. Yang lain, sesudah itu ada beberapa klien bersamaan setahu saya. Silakan. Nah jadi mungkin karena rezekinya ya, kita percaya kalau kesempatan itu kita manfaatkan dengan baik, rezekinya akan jalan terus ya Pak ya. Silakan. Nah kemudian saya dihubungi oleh Ibu Risa Santoso juga untuk membantu pendirian sebuah program baru di Institut Asia, istilahnya penggodokan ya. Nah jadi di Institut Asia ini kita berpikir bahwa kalau Asia hanya bergerak di market yang itu aja, mungkin we will be good, but we will not grow. Ya, jadi konsepnya menginovasi untuk kelas papan yang lebih atas daripada yang sekarang ada, jadi kelas premium begitu. Betul, jadi yang bersamaan dengan setelah itu sebetulnya setelah S2 kita berjalan ya. Betul. Setelah S2 kita berjalan. Dan beliau ini juga murid kita, batch 9. Terima kasih. Angkatan batch 9 ya. Sesudah itu selain itu mungkin boleh ceritakan 1, 2, 3 klien yang sederhana aja, pendek aja. Jadi awalnya itu setelah ada Asia, saya didekati oleh satu orang lagi yang punya peternakan ayam dan sapi. Oke, peternakan ayam dan sapi. Ini masih di operasional juga ya? Masih di operasional. Jadi kayaknya klop ya Pak ya, habis dapat bunga, tanaman, sekarang dapat ayam sama sapinya gitu. Nah, kebetulan sapinya sudah punya kontrak dengan salah satu perusahaan nasional ya, sorry saya nggak bisa sebut brand lagi, tapi quite big. Nah, di mana mereka produksi susunya waktu itu masih tersendat. Nah, jadi kita harus mengatasi gimana caranya si sapi ini supaya rajin memproduksi susu. Nah, ini agak challenging ya. Terus kalau untuk ayamnya waktu itu memang ayam kampung itu kan sesuatu yang sistem ternaknya masih sangat tradisional. Ya. Kemudian owner dari peternakan ini menginginkan peternakan yang modern. Nah ini challenging sekali karena tidak ada bisnis modelnya Pak San. Jadi kita research dari nol, trial and error. Untungnya owner sabar ya sampai kita bisa berhasil dan bisa jual ke market.
Oke. Selain itu? Selain itu saya juga karena situasinya pandemi COVID, kita nggak bisa ngantor, nggak bisa kemana-mana. Saya ditawari sebuah agensi untuk mengerjakan copywriting. Copywriting juga dikerjain. Oke, menarik banget. Jadi mohon maaf ini palu gada Pak. Apa lu mau gua ada ini. Karena masih umur segini semuanya dicoba ya. Awalnya saya hanya berpikir bahwa ya udahlah, ini kan dulu saya diajari Pak San menulis, membantu bikin artikel. Jadi saya menyalurkan hobi saya lagi. Tidak disangka-sangka ternyata dapat 2 klien gajah. Yang lumayan ya Pak San ya kalau ditelateni itu. Nah sampai awalnya cuma berpikir paling saya cuma dapat copywriting untuk 1 atau 2 video cluster lah. Oke. Sudah ternyata berlanjut sampai sekarang. Inilah zaman sekarang itu pekerjaan sangatlah lebar, bisa kemana-mana. Saat ini menangani berapa klien? Sekarang 9 sampai 10 klien setiap bulan. Waduh, oke. Mitra bisnis, inilah latar belakang kita. Saya punya pemikiran adalah bagaimana kita bisa menjadi konsultan kalau itu memang bagian dari bakat dan pemahaman Anda. Dari situ kita akan berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mitra bisnis, sekarang kita sampai pada sesi konsep latar belakang bagaimana konsultan itu bisa membantu perusahaan kita. Ya, nah saya melihat ada 3 isu yang merubah bisnis dengan hebat sehingga banyak dari bisnis baru, terutama small and medium enterprise, perusahaan kecil dengan skala 10 sampai 150 orang. Ya, yang pertama adalah perubahan COVID. Setelah COVID ini semua berubah dengan sangat signifikan, cara berbisnis berubah. Dan keinginan masyarakat berubah, ini yang pertama. Yang kedua adalah masuknya second generation, yang terutama baru pulang dari Amerika, baru pulang dari luar negeri, mulai membantu bisnis orang tuanya. Sehingga di situ terjadi sebuah gap dalam family business ini. Dan terutama yang ketiga, karena persaingan yang sudah berubah begitu tajam, cara kerja yang lama tidak lagi relevan, sehingga perlu pembaharuan yang hebat. Sehingga saya menyadari bahwa pada akhir-akhir ini, terutama setahun terakhir ini, kebutuhan akan consulting terutama untuk perusahaan-perusahaan kecil menengah itu naik dengan sangat luar biasa karena hal-hal yang tadi saya ceritakan. Mungkin kita kembali kepada konsepnya. Nita, silakan sharing sedikit tentang konsep perbaikan sebuah company kalau kita masuk atau diundang sebagai konsultannya. Silakan. Oke, jadi seperti yang disampaikan Pak San tadi ya, faktor yang memaksa kita untuk berubah terutama itu adalah pasca COVID. Oke. COVID selama 3 tahun itu kan sudah sangat mendriven perubahan bisa dibilang itu pola berpikir dan pola beli masyarakat. Oke. Di mana banyak sekali bisnis-bisnis itu yang sekarang akhirnya terdorong mau ndak mau harus masuk ke era digitalisasi. Yes. Nah, disinilah perannya second generation itu sebetulnya muncul ya. Yeah. Jadi, karena mereka lebih mampu daripada orang tuanya. Betul, jadi kita harus mengakui ya Gen Z, teman-teman yang biasanya dibilang wah susah kerja dan segala macam ini sebenarnya menurut saya Gen Z ini potensial yang gede banget. Setuju. Karena mereka ini pinter dalam hal digitalisasi, gerakannya sangat cepat, mengolah informasi dan analisanya itu juga sudah jauh lebih dalam dibandingkan dengan kita dulu di usia mereka. Oke. Nah, ini contoh-contoh sederhana aja ya, contoh sederhana. Anak saya usia 16 tahun ya Pak San ya. Di usia 16 tahun ini dia udah bisa Canva, udah bisa bikin video pendek sendiri, pakai CapCut dan macam-macam. Dia bisa live TikTok dengan teman-temannya, di mana saya dulu 15 tahun belajar SMS aja masih belum bisa. belum ada handphonenya gitu ya. Jadi Gen Z ini sesuatu yang sangat potensial. Tapi kita harus menyadari memang ada gap. Gap terutamanya adalah kebanyakan family business ya kita manggilnya ya, karena bisnis-bisnis yang small until medium itu biasanya dikelola oleh keluarga-keluarga. Yes. Mereka tidak memakai profesional dari luar. Biasanya bisnis ini berkembang dari perseorangan. Ya. Papanya atau mamanya yang super power banget. Superman. Banget. Ya itu Superman, Superwoman-nya. Padahal zaman sekarang harus super team ya. Betul. Jadi berubah. Ya. Nah, mereka berpikir bahwa saya udah hidup susah nih, saya nggak mau anak saya susah.
Saya kirim anak saya sekolah yang benar, saya kirim anak saya sekolah ke luar negeri gitu ya. SMP sudah di Singapura. SMP udah ya Singapura, Amerika dan lain-lain ya Pak ya. Nah kemudian pada saat pulang anaknya, mereka menjadi asing dengan satu sama lain. Oke. Karena ya wajar ya dari SMP, SMA sudah berpisah dari orang tua, dididik di lingkungan yang berbeda, dengan pola pikir berbeda, kemudian pulang lagi. Nah pulang ini papa mamanya kan tidak mengalami ya Pak San ya. Yes. Tidak mengalami SMP, SMA di luar negeri, tidak punya S1, S2 di luar negeri, pola pikirnya masih tradisional. Nah, sehingga pada saat istilahnya peralihan tonggak kepemimpinan ini biasanya banyak sekali friksinya. Ya, pasti. Betul. Estafetnya tidak lancar. Betul. Jadi pengalian tongkat estafet ini biasanya kurang smooth. Nah, disinilah nasib perusahaan itu dipertaruhkan sebetulnya. Bagaimanapun generasi pertama atau pendiri ini pasti mengakuilah makin lama makin tua, tenaga berkurang, kecepatan berkurang, tapi mau memberikan ke second generation ya ke anak-anaknya. Belum berani karena iya. Belum siap melepas. Betul. Gitu. Jadi biasanya saya akan mengusulkan pemetaan dulu. Yes. Mari kita petakan dulu bisnis bapak, bisnis ibu ini seperti apa, strukturnya bagaimana, operational flow-nya bagaimana, revenue postingnya dari mana saja, expenses-nya apa saja, manpower-nya berapa. Nah, setelah kita dapat peta awalnya, baru kita disusun sesuai dengan responsibility masing-masing. Yeah. Kalau dulu mungkin pemikiran bisnis tradisional ya, papa atau mamanya itu adalah marketer sekaligus finance, sekaligus purchasing, tukang tagih, sekaligus AR dan lain-lain ya. Nah kalau sekarang rasanya kalau mau membebankan ini ke satu anak itu rasanya kok berat ya. Apalagi dulu mungkin dikerjai sendiri karyawannya cuma 4. Nah sekarang karyawan sudah 120 ya kan. 120 anaknya ngerjain sendiri. Nggak bisa, saya ketemu dengan second generation yang sampai bilang gini, Bu Nita mau minta berapa-berapa tuh boleh. Yang penting jangan saya yang mengerjakan pekerjaan ini. Buat aja Bu timnya terserah mau ngapain. Jadi ada perbedaan pola pikir. First generation itu main experience-nya adalah merasakan susahnya mendirikan bisnis. Yes. Sehingga mereka akan berpikir bahwa sehemat mungkin, sekecil mungkin timnya. Nah, second generation sudah tidak berfokus di situ lagi. Mereka berfokus untuk sebisa-bisanya berkembang, omsetnya membesar, profitnya semakin banyak, sehingga saya nggak bisa kerja sendiri. Ya. Nah itu. Yang menarik adalah kalau generasi yang lama, generasi saya atau sebelum saya bahkan, itu kertas coret-coret itu adalah kertas bekas yang dipotongin lagi ya. Amplop gajian itu pakai bekas dari bank yang buat rekening ya. Lalu semuanya serba bekas gitu ya. Lalu pulpen itu juga kalau dicancangi karet gitu ya belakangnya. Nah, sedangkan sang anak sudah terbiasa dengan hidup nyaman di luar negeri, gaya hidupnya beda sama sekali. Dia pikir pokoknya kan buat saya deal atau tidak deal, buat saya cuan atau tidak gitu. Lalu sang anak bilang, kenapa papi sama mami ini bangunin saya supaya jam 6 bangun, padahal saya kemarin tidur jam 2 gitu. Papi enak tidurnya jam 9. Nah ini ya, jadi perbedaan-perbedaan ini kan harus kita jembatani Pak San istilahnya. Saya setuju. Tapi di luar itu, di luar family business, saya juga melihat bisnis yang memang bukan di second generation kan, tapi memang sudah berjalan ya. Ya sudah berjalan mungkin 20 tahun, menjadi sukses. Sekarang ini juga banyak kesulitannya. Kenapa sulit? Karena menghadapi perubahan tadi, persaingan yang berubah. Dulu buka di mall, sekarang tutup. Karena di mall sekarang sepi. Lalu buka coffee shop pun di luar. Ketika buka coffee shop di luar, rame. 3 bulan keluar 4 yang baru. Nah ini contohnya ya. Jadi persaingan jadi gila-gilaan. Ini membuat orang jadi bingung ketika berbisnis. Kalau melihat situasi yang seperti ini, kita sebagai konsultan atau sebagai mitra bisnis mereka atau sebagai mentor mereka, kira-kira Mbak Nita apa yang kira-kira dijalankan dulu? Silakan. Oke, kalau untuk yang latar belakangnya professional to professional biasanya ya ini tidak semua ya Pak. Yang terjadi adalah mereka belum mengenal konsep QMS,
Quality Management System. Oke. Jadi kita biasanya kalau bikin bisnis ya profesional ketemu lah istilahnya. Kalau orang Chinese bilang gangtao bareng lah ya. Kerja bareng. Nah itu tidak pernah dibagi siapa yang mengerjakan apa, siapa yang mempunyai kuasa atas apa. Nah jadi semuanya dikerjai bareng. Desainnya dirembuk bareng, menunya dirembuk bareng, model bajunya dirembuk bareng. Padahal sebetulnya kalau saya sebagai konsultan berpikir 1 + 1 itu kalau bisa jangan hasilnya 2. 1 + 1 itu hasilnya unlimited, alias 2 atau 3 orang yang bekerja bersamaan, jangan mengerjakan hal yang sama, tapi mengerjakan apa yang menjadi kekuatan masing-masing, yang menjadi responsibility masing-masing, sehingga perusahaan yang dibentuk ini istilahnya bisa bergerak lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien. Setuju banget ya. Tidak kalau sudah bareng-bareng joinan, terutama akhir-akhir ini 10 tahun terakhir lah ya, banyak sekali bisnis yang joinan antara banyak orang dan banyak sekali yang perang akhirnya karena tidak cocok satu dengan yang lain, karena semua orang yang berkuasa semua mau turun tangan sehingga akhirnya perang gitu ya. Tapi menurut saya benar yang dikatakan Nita tadi, kita harus mulai dengan memikirkan kembali peta bisnis itu seperti apa ya, lalu industrinya lagi seperti apa, lalu mengaplikasikan konsep-konsep strategi ya dengan cara yang benar. Nah ini tentu saya minta maaf teman-teman mitra bisnis harus juga belajar ya, terutama mereka yang biasa dengan pengalaman real 20 tahun harus belajar lagi ya, karena zaman yang berubah. Nah belajarnya tentu banyak caranya, bisa nonton YouTube kita ini, YouTube Podcast secara rutin, Anda akan belajar banyak. Bisa juga kuliah S2 ya, terutama di Institut Asia. Nah, ini sebenarnya salah satu hal yang harus saya highlight ya. Orang itu kebanyakan berpikir begini, saya kalau keluar dari kantor bikin bisnis sendiri nanti hidup saya enak. Soalnya nggak harus ngikutin jam kantor yang jam 9 pagi sampai jam 7 pagi ya sampai jam 5 sore. Nah mereka lupa, jadi pebisnis itu kerjanya 24 jam loh. Terus juga kalau di perusahaan tanggung jawabnya itu kan cuma satu ya. Selesai jam 5 lagi. Betul, jadi kalau marketing ya marketing aja nih. Kalau finance ya finance aja nih. Nah sementara kalau jadi pebisnis, mohon maaf nih teman-teman, meskipun sudah ada mungkin mitra bisnis sangat ahli sekali di bidang operation gitu ya. Tapi kalau nanti teman-teman menjadi pemilik bisnis, teman-teman juga harus tahu loh ngurus pajak sendiri. Juga harus tahu loh cara memarketingkan barang yang saya buat ini. Betul. Bahkan saya punya klien yang bilang, Pak San, jadi pengusaha itu susah. Ya, sopir saya kawin lagi, saya dilabrak sama istri tuannya loh, gimana? Ini urusan sopir loh ini ya. Jadi punya hal yang sulit. Jadi entrepreneur itu harus melebar, semuanya harus tahu ya. Tapi yang menarik buat saya adalah cara kita untuk belajar lagi ya. Karena saya lama sekali jadi trainer, saya kan golongan darah T, trainer ya. Jadi apakah Anda mau kuliah S2, apakah Anda mau mengambil trainingnya Pak Tanadi yang namanya 5D MBA, di mana dalam 5 hari teman-teman bisa paham seluruh sisi dari bisnis supaya memahaminya lebih holistik, atau Anda mendengarkan podcast seperti hari ini ya, atau Anda memakai virtual training dengan Harvard gitu, saya udah nyoba, cukup keren juga. Jadi 2.600 kira-kira 4 minggu ya, tentu bahasa Inggris ya, lalu semuanya virtual ya. Murah tapi 2.400. Kalau Anda ke Harvard sendiri 15.000 itu seminggu, belum termasuk hotel dan tiketnya, jadi mahal banget ya. Nah, cara belajar kita akan beda-beda. Kalau saya sih jujur aja lebih milih S2-nya Asia ya. Karena mohon maaf ini paket hemat. Materinya sama loh dengan yang di Harvard. Saya ngecek sendiri. Ini bukan promosi ya, ini saya ngecek sendiri soalnya. Ini bukan promosi ini iklan. Kemudian juga waktunya fleksibel banget sih. Dan yang paling menarik buat saya kalau kita belajar di Indonesia, otomatis network yang kita bangun itu pasti kan di Indonesia ya. Benar. Dan sebagai konsultan, jujur saja buat saya network itu penting. Jadi kesempatan belajar sambil networking itu sesuatu yang something banget lah buat saya. Jadi ini pertanyaannya, Nita setelah kuliah S2 dapat klien nggak dari sana? Saya enggak cuma dapat klien loh, saya dapat kenalan anggota DPR loh Pak. Oke teman-teman sekalian, secara prinsip ketika kita memikirkan konsep dari sebuah consulting, kita harus tahu bagaimana kita sebagai konsultan meng-create value
untuk klien kita. Itu paling penting, meng-create value untuk klien kita. Di mana kita meng-create value tentu dengan memetakan dulu kebutuhan klien itu apa, ya. Lalu melihat strength dari klien tadi yang diceritakan Nita, kelebihan dari masing-masing klien itu seperti apa, dan dengan latar belakang pemahaman, pengalaman real di lapangan yang cukup lama dari Nita ataupun dari konsultan-konsultan lain, mampu menerjemahkan kebutuhan Anda menjadi sebuah operational excellence, ya. Apalagi juga bisa membantu untuk Anda menemukan inovasi yang tepat ketika Anda ingin mengembangkan bisnis Anda. Mitra bisnis, sesi yang ketiga, bagaimana kita mengaplikasikan pemahaman yang sudah teman-teman dengar pada sesi pertama dan sesi kedua. Yang pertama, saya serahkan kepada Nita untuk sharing bagaimana kita mengaplikasikan pemahaman tadi di dalam bisnis Anda. Silakan. Oke, kalau sebagai konsultan ya Pak ya, yang Yes. pertama harus kita pastikan adalah kita harus punya value yang dibutuhkan oleh customer atau klien kita. Oke. Jadi biasanya setelah kita petakan, Ya. kita biasanya berikan juga usulan struktur dan pembagian tanggung jawab. Supaya Nice. klien itu harus mempunyai pandangan bahwa meskipun ini usaha gang tau bareng konco gitu ya, atau usaha keluarga, tetap harus di-manage secara profesional. Setuju. Tetap harus professionally responsible to whatever you are assigned to. Harus bertanggung jawab secara profesional terhadap apa yang sudah diberikan pada Anda. Jadi kalau dalam bahasa kerennya itu adalah struktur dan SOP. Silakan. Nah, teruskan. jadi kalau kita udah punya strukturnya, biasanya saya akan sarankan atau bahkan saya buatkan juga SOP-SOP-nya. Termasuk juga kontrol-kontrol, poin-poin kontrol di mana prosedur-prosedur ini memiliki titik lemah. Nah, ini yang biasanya orang-orang lupa. Hanya buat SOP saja, tapi tidak membuat sistem kontrolnya. Sehingga banyak yang bilang ke saya, "Alah Bu, sudah punya SOP ya ngono-ngono wae kok, gitu-gitu aja," gitu. Nah, padahal yang dilupakan adalah SOP itu hanya standar operasional saja, petunjuk bagaimana Anda beroperasi. Tapi operasional ini kan punya titik-titik lemah, Yes. punya tujuan atau target yang harus dicapai. Nah, kita bagaimana ngontrolnya? Ya. Ini setiap perusahaan beda. Kasih contoh. Oke, contohnya gini. Kalau kita mengkonsultani perusahaan yang menanam bunga gitu ya, Yes. atau menanam padi. Oke, SOP-nya adalah SOP penanaman bunga Ya. atau SOP penanaman padi. Ya. Tapi dalam SOP itu kan ada bagian-bagian. Misalnya nomor 1, bibit sebelum ditanam harus disterilisasi dulu. Oke. Nah, titik sterilisasi ini bagaimana mengontrolnya? Kalau misalnya kita cuma tulis aja ya, kita tanya ke lapangan. Kita tanya, "Pak, gimana udah disterilisasi?" "Oh ya sudah Bu, udah biasa kita tiap hari kita lakuin itu." Nah, tapi buktinya apa? Kontrolnya bagaimana? Kontrolnya gimana? Itu yang selalu kita tanyakan kembali setelah kita punya SOP-nya. Step selanjutnya biasanya kita tanam gitu kan, proses penanaman. Proses penanaman punya berapa step kayak gitu ya. Nah, kita tanyakan lagi, penanamannya ini sudah dicatat belum di area mana? Bagaimana countingnya kalian? Menghitung bibit yang ditanam berbanding dengan bibit yang tumbuh itu berapa? Terus nanti di proses penanaman itu kan biasanya pasti tanaman ada dipupuk, ada disiram. Nah, bagaimana mengontrol, memastikan bahwa anak buah Anda betul-betul memupuk, memberikan pupuk yang sesuai. Yes. Atau bahkan melakukan penyiraman tepat waktu, tepat kuantitas. Nah, Oke. hal-hal seperti ini yang biasanya itu terlupakan. Ya, jadi contohnya sampling ya dalam Iya. bahasa ininya sampling. Bisa macam-macam Pak San sebetulnya. Bisa Ya. sampling, bisa berupa form, bisa Ya. berupa bukti-bukti lapangan. Ya, Ini bisa jadi ghost customer, lu betul. pura-pura Jadi mencoba, ya. ini sangat tergantung kepada tipe bisnisnya dan proses apa yang mau kita kontrol. Saya dulu punya cerita yang menarik, katanya kalau Starbucks itu ada yang kontrol, selalu melihat operasinya jalan enggak. Ketika orang melayani tersenyum atau tidak, itu dikontrol sama dia. Lalu ketika sudah menawarkan minumannya, ditanyai enggak, "Pak, apakah mau ditambah dengan A dan B?" Ya, supaya bisa upselling gitu ya, atau cross selling ya. Lalu juga yang menarik sekali adalah ketika pengawas ini pulang, ya, dia akan jalan di beberapa meja dan tangannya akan begini, seret, melihat ada debunya apa tidak, seberapa banyak debunya gitu ya. Itu sampling untuk debunya. Dan kalau Anda lewat semua dengan bagus baru dikasih star, bintang. Kalau enggak Anda akan dikurangi nilainya. Jadi memang banyak seperti itu. Bahkan kami di
melakukan training untuk Astra Honda Motor ya. Saya melakukan training sudah 9 tahun ini untuk seluruh trainernya, salesnya Astra Honda Motor atau sepeda motor Honda. Itu juga sering sekali tim kita itu datang dan menjadi ghost customer. Lalu melihat di sana pura-pura tanya, pura-pura menolak, pura-pura berdebat, kira-kira apa yang dikatakan sales di lapangan. Jadi itu adalah sampling model ya, jadi ghost customer ya. Jadi menurut saya itu menarik. Lalu silakan sambung. Nah ini mengenai ghost customer ini, waktu saya masih di Ismaya, itu kita kenal yang namanya mystery guest. Ya. Nah ini konsepnya cukup sama. Nah, yang menarik adalah nilai mystery guest itu akan menentukan berapa jumlah bonus performance yang kita terima. Wow. Jadi kalau mystery guestnya nggak puas, bonusnya turun. Ya sudah, kamu nggak dapat. Jadi karena sedemikian ketatnya kompetisi saat ini ya Pak Sanya. Yes. Jadi service excellence itu kan harus above number one bahkan kadang-kadang. Kadang-kadang makanan kita tuh nggak terlalu enak kok. Sama dengan yang lain-lain. Tapi kalau servisnya bagus ya orang seneng, orang tetap kembali ke kita. Setuju. Kayak gitu. Setuju. Oke, lalu gimana kalau sudah kita benahi bagaimana diaplikasikan di lapangan pemahaman tersebut. Jadi setelah dijalankan, lalu apa yang harus diimprove, silakan. Kalau semuanya sudah tertata dengan baik, SOP-nya sudah bisa dilakukan dengan baik, kontrolnya sudah kuat, maka yang seharusnya masuk berikutnya adalah innovation. Oke. Nah, innovation ini sesuatu yang sering terbalik-balik ya mitra bisnis ya. Kadang-kadang teman-teman itu selalu mengutamakan innovation dulu. Lupa kalau timnya belum siap. Oke. Nah, di sini saya ingatkan dulu, tolong ditata dulu timnya. Yes. Karena ini berbahaya. Kalau misalnya teman-teman masukkan innovation terlalu cepat dan timnya tidak ready, ini bisa jadi kapal yang tadinya lajunya sudah smooth ya, kemudian mengalami COVID agak goyang-goyang dikit, dikasih innovation tanpa persiapan yang tepat, kapalnya jebalik. Setuju. Nah ini sangat berbahaya sekali. Jadi saya selalu menyarankan innovation itu dilakukan setelah organisasinya siap, organisasinya settle. Innovation pun saya akan berfokus kepada yang namanya ya biasa ya kalau orang bisnis, cuannya di mana. Mana yang memberikan hasil terbanyak dan terbaik. Betul. Jadi yang pertama saya tekankan, innovation apapun tidak boleh melupakan yang namanya efficiency and effectiveness. Ya. Jadi 2 faktor itu harus tetap dipertahankan. Apalagi dengan kondisi makroekonomi yang kurang mendukung ya Pak San ya. Betul. Banyak pemilik bisnis itu merasa bahwa waduh bisnis saya omsetnya turun, cuannya mepet, dikongkon inovasi maneh. Ya. Nah ini harus kita perhatikan juga efisiensi dan efektivitasnya. Kemudian yang perlu saya tekankan lagi adalah apapun inovasi yang ingin Anda lakukan itu harus didukung dengan smooth operation. Oke, smooth operation. Betul. Jadi kalau misalnya Anda ingin membuat sebuah layanan baru di restoran Anda gitu ya, pastikan dulu layanan-layanan sebelumnya ini sudah smooth. Yeah. Pastikan dulu tim servis Anda, kitchen Anda sudah tidak ada masalah dengan servis-servis lamanya. Baru Anda tambahkan yang baru. Contoh sederhana seperti ini. Dulu saya di Ismaya punya sebuah brand yang mau dicoba untuk jualan online. Oke. Nah, padahal brand ini dari sejak awal itu terkenal masakannya paling ruwet, bumbunya paling banyak, ingredientsnya ratusan, preparationnya paling ribet, dan penyajiannya pun tidak seperti biasa gitu, karena dia termasuk brand yang agak high gitu Pak San. Okay. Nah, sehingga pada saat mau di online kan, orang mikirnya halah cuma dimasukin packaging dikirim gitu ya. Nah, cuma kita mikirnya tuh nggak bisa. Kita kalau makan di restoran brand ini penyajiannya tuh harus ditata dengan rapi dan cantik. Yeah. Kalau nanti dimasukin packaging, dibawa bapak driver, bapak ojol, terguncang-guncang di jalan, sampai di tempat customer morat-marit, bagaimana yang terima? Nah itu. Saya pengen sharing sedikit bahwa kami di Business Wisdom Institute banyak sekali, mungkin yang paling sering kita ngajar tentang design thinking. Mulai dari innovate or die, purposeful innovation, dan design thinking. Menurut saya kalau untuk operation yang paling cocok design thinking. Ya. Design thinking kami sudah mengajarkan dulu di 7-Eleven ketika mulai buka. Ya. Lalu di Astra Honda Motor sampai dengan saat ini. Di Cafe Excelso kita mengajarkan, di Spill kita mengajarkan. Ini kontainer ya, pengiriman kontainer. Bahkan kami mengajarkan design thinking ini di puluhan kampus
company-company yang lain yang menurut kami paling praktis. Saya dulu belajar di Stanford tentang design thinking ini mungkin 12 tahun, 13 tahun lalu mungkin ya, sudah lama banget. Tapi menurut saya sangat bagus dipakai untuk memahami bagaimana sih pelanggan itu, bagaimana kita membuat inovasi berbasis pelanggan. Jadi itu tadi tambahan saya tentang inovasi. Oke, mungkin kita masuk pada fase yang hampir selesai nih. Mungkin saya bisa minta Nita memberikan saran untuk para pebisnis dalam memperbaiki bisnisnya. Sekarang sebagai pemakai bisnis, saya pebisnis. Lalu apa saran Nita secara umum saja dalam bisnis apapun, apa yang harus dilakukan oleh pebisnis untuk memperbaiki kinerja bisnisnya? Silakan. Untuk semua mitra bisnis di bidang bisnis apapun, yang pertama harus dijaga adalah saya selalu pesan stay professional. Menarik. Stay professional. Be professionally responsible. Be professionally responsible. Jadi apa yang sudah Anda janjikan akan Anda kerjakan. Kalau hasilnya bagus, kita nikmati bersama. Kalau hasilnya jelek, itu juga harus Anda pertanggungjawabkan dengan gentleman. Meskipun mungkin perusahaannya perusahaan bersama atau perusahaan keluarga ya, hindari saling menyalahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jaga komunikasi. Ini amat sangat penting ya. Kalau bisa, sekalipun perusahaan kita ada di fase yang kurang baik atau sedang bingung, tetap gunakan sarana-sarana komunikasi dengan baik dan benar. Gunakan komunikasi yang positif dan membangun. Saya paham mungkin sangat mengesalkan untuk mitra bisnis semua ya, kalau bekerja di lingkungan bisnis keluarga atau dengan teman yang ternyata dia tuh nggak mau tanggung jawab, yang ternyata nyalahin orang terus. Tapi bayangkan kalau kita sudah di situasi seperti itu, sudah bertemu dengan orang yang nyalain kita terus, dan kita retaliate membalas dengan menyalahkan dia juga. Kira-kira apakah akan selesai masalahnya? Nah, di sini dibutuhkan sebuah kebesaran hati ya mungkin. Be a bigger person. Yang ketiga, kalau memang masih bingung, masih ruwet ya silahkan kontak saya aja ya Pak Sang ya. Ini ciri khas semua orang sukses. Kalau bisa jualan. Teman-teman sekalian, jadi saya berharap podcast ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Baik Anda mau menjadi konsultan, baik Anda pebisnis, baik Anda sedang terinspirasi untuk ingin menjadi konsultan, atau Anda sekedar mahasiswa yang lagi mendengarkan podcast bisnis ya. Kami membuat podcast bisnis kami berbasis pada mana yang berguna untuk teman-teman, mana yang bisa Anda pakai manfaatnya, dan dengan itu kami berharap bisa mempunyai dampak yang maksimal sehingga mendengarkan selama 40 menit berguna untuk bisnis dan kesuksesan Anda. Saya Thanadi Santoso bersama Nita, sukses selalu untuk Anda.